Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Kami mengucap syukur sebab kami ada di altar kudus Tuhan. Kami percaya penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, sebab kami tahu di mana ada pujian penyembahan dari ada umat-umat Tuhan di rumah kami masing-masing, maka Allah hadir. Sebab Engkau lah Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Kami percaya ketika Tuhan hadir, Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami yang berbeban berat diberikan kelegaan, sebab kami tahu Yesus yang berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu." Sehingga kami yang terikat dilepaskan, kami yang terbelenggu dibebaskan. Dan kami percaya hari ini kami mengalami kuasa Tuhan melalui pujian penyembahan kami, bahkan melalui perenungan firman-Mu. Roh Kudus, saat yang indah bagi setiap kami untuk kami kembali mendengarkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Rapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga pagi hari ini kami mengerti akan firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, arahkan kami dalam jalan-jalan-Mu, sehingga kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita ada di hadirat Tuhan, memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya betul badai masih ada dalam hidup kita, betul pergumulan masih harus kita jalani, betul kadang penderitaan yang Tuhan izinkan masih ada dalam kehidupan kita. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini, ketika kita mendiam di kaki Tuhan, maka ada kekuatan yang tidak terbatas itu dilimpahkan dalam kehidupan kita, sehingga tergenapi firman Tuhan, katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia berjalan tidak menjadi lelah, dia berlari dan tidak menjadi lesu. Sebab kekuatan dari Tuhan itulah yang memampukan kita menghadapi segala masalah. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing, dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa kita. Puji Tuhan. Kemarin saya sudah bagikan satu kebenaran firman Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, yang kita sharingkan, yang kita bahas dari Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat 29, ya kan? Bagaimana kita belajar dari 4 pribadi ini, tentang Nuh, ya kan, tentang Ham dan Sem dan Yafet. Ada banyak hal yang kita pelajari sehingga kita mengambil sebuah pembelajaran agar kita hidup selalu mempermuliakan nama Tuhan. Dan hal ini saya sudah bagikan kemarin, saudara dikasih dalam Tuhan, bagi rekan-rekan hamba Tuhan, umat Tuhan yang kemarin tidak sempat mengikuti perenungan firman yang saya sampaikan. Saya sudah bagikan kembali, saya sudah sharingkan juga di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana, sehingga kita terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita masuk dalam Kejadian pasalnya yang ke-10, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan. Kejadian pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Jadi Kejadian 10 ayat pertama sampai terakhir ini adalah keturunan dari Sem, Ham dan Yafet, yakni anak-anak Nuh yang tersebar di berbagai-bagai belahan dunia. Ya kan, kita akan lihat sama-sama dan apa yang kita bisa pelajari dari Kejadian pasal yang ke-10 ini. Kita lihat sama-sama Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai 32. Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Ya, jadi Alkitab mencatat bagaimana besarnya keturunan Sem, Ham dan Yafet yang tersebar di seluruh dunia.
Karena pada saat itu tidak ada lagi makhluk hidup, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi ketika mereka keluar dari Bahtera, maka mulai dari 3 orang ini, Sem, Ham, dan Yafet, tersebar penduduk bumi. Ya, kita lihat ya. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Ayat 6. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Dan anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Kush memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ayat 10. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, dan semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth, Ir-Kala, dan Rezen di antara Niniwe dan Kala. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, dan orang Lehabim, orang Neftuhim, orang Petrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Gergasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, dan orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Geza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, Zeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Jadi kita kalau bahas nih ayat pasal 10 ini tentang keturunan, agak ngejelimet saudara nama-namanya gitu. Tapi ada satu kesimpulan yang nanti saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan ya. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Uz, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakan Sela, dan Sela memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazar Mawet, dan Gera. Hadoram, Uzal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Ayat 30. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Ayat 32. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah. Ada satu kesamaan saudara dikasih dalam Tuhan yang disebutkan, yakni ayat pertama sama dengan ayat yang terakhir, ayat penutup dari pasal yang ke-10. Yakni apa? Disebutkan nama anak-anak Nuh. Maksudnya apa? Berarti dari sekian banyak yang kita baca suku-suku bangsa, nama-nama orang yang akhirnya menjadi suku-suku bangsa yang terpisah-pisah, yang berserak di seluruh muka bumi, itu dimulai dengan 3 orang ini saudara. Siapa itu? Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Nuh. Berarti semua dimulai dari mereka bertiga, yang notabene adalah adik dan kakak, yang notabene adalah saudara. Tapi karena udah ada masuk dalam keturunan demi keturunan, keturunan demi keturunan, keturunan demi keturunan, akhirnya satu dengan yang lain saling apa? Saling ribut. Bahkan sampai zaman sekarang
sampai zaman sekarang, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya kita adalah juga termasuk keturunan-keturunan ini yang awal mulanya setelah air bah menghampiri muka bumi ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu terjadi. Maka ketiga orang inilah yang memulai, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, apa yang kita pelajari dari Kejadian pasal yang ke-10 ini, saudara dikasih dalam Tuhan? Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama yang kita pelajari dari pasal 10 ini, apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, firman Tuhan itu pasti tergenapi. Maksudnya apa, pendeta? Hubungannya apa dengan Kejadian pasal 10? Saudara lihat, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, dan setiap keturunan mereka sudah mulai memenuhi muka bumi. Lalu Tuhan menyesal, atau kita sudah lewati masalah itu, dan akhirnya Tuhan menurunkan air bah. Tuhan memberikan air bah di muka bumi ini sehingga semua binasa. Dan lalu dimulai lagi dengan generasi yang baru, Nuh bersama dengan anak-anaknya. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Coba saudara lihat ya, kita mundur sedikit dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28. Kejadian pasal pertama ayat 28 bilang begini, Allah memberkati mereka. Siapa mereka? Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini firman Tuhan kepada Adam dan Hawa. Setelah itu semua terjadi, tiba-tiba air bah datang. Lalu kita mulai berpikir, loh katanya Tuhan sudah memberikan firman-Nya untuk memenuhi bumi. Tapi kenapa tiba-tiba air bah yang datang daripada Tuhan itu juga menghabisi orang-orang manusia di muka bumi? Bukankah itu firman Tuhan yang harusnya memenuhi bumi? Nah, ini akhirnya membuat kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap firman Tuhan akan terjadi. Itu sebabnya dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet lahir juga keturunan yang besar, yang akhirnya menggenapi firman Tuhan apa? Bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Jadi dari hal ini saya simpulkan begini, sekalipun terkadang ada hal-hal yang menurut kita itu seakan-akan kok kayak firman Tuhan tidak terjadi ya. Kan firman Tuhan bilang bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Tapi di sisi lain ada air bah yang menghabisi muka bumi. Lalu jadi pertanyaan, apakah firman Tuhan tergenapi? Tetap tergenapi. Setelah air bah lahir keturunan-keturunan yang besar dari Sem, Ham, dan Yafet. Berarti dari perikop pasal yang ke-10 ya, pasal yang ke-10 di ayat kitab Kejadian ini, yang pertama kita pelajari, apapun yang Tuhan firmankan, dengar baik, apapun yang Tuhan firmankan itu pasti tergenapi. Cuman ada waktunya. Ada waktunya. Sampai kapan Tuhan menggenapi firman Tuhan? Itu daulatannya Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Bagian kita cuman apa? Percaya. Tuhan, aku percaya apa yang kau firmankan. Aku tahu itu tergenapi dalam hidupku. Yuk sama-sama kita buat langkah profetik. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang Tuhan firmankan dalam hidupku, itu pasti terjadi. Ayo sama-sama kita katakan, apapun yang Tuhan firmankan dalam hidupku, itu pasti terjadi. Amin. Mungkin saat ini kita belum melihat keadaan itu tergenapi dalam kehidupan kita, tapi kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Haleluya. Memang seakan-akan kayaknya tidak terjadi, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi izinkan saya mengingatkan, kalau Tuhan sudah berfirman, itu pasti tergenapi. Itu sebabnya Yesaya 55 ayat 11 jelas katakan, apa yang keluar dari mulutku, kata Allah, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi apa yang Tuhan sudah firmankan, itu pasti tergenapi. Kalau Tuhan bilang aku akan datang segera, itu pun pasti akan terjadi. Jangan pernah berkata, dari dulu juga bilang udah mau datang sampai sekarang gak datang-datang. Saudara dikasih dalam Tuhan, sengaja Tuhan tunda agar setiap orang diselamatkan.
Itu sebabnya relakan hatimu dan bertobatlah, firman Tuhan katakan. Tapi yang pasti, Dia akan datang. Dia akan memerintah. Dia akan menghakimi setiap manusia. Itu firman-Nya. Hari ini kita mengerti firman Tuhan pasti tergenapi. Sekalipun saat-saat ini kita lihat kok seakan-akan belum ada jawaban. Kita hidup bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita, saudara. Kita hidup berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu janjinya. Haleluya, yes. Jadi kalau kita udah mulai down, kita udah mulai khawatir, kita udah mulai cemas, back to Bible lah. Bahkan selalu saya bilang renungan-renungan firman Tuhan yang kita renungkan ini, saudara, itu membangkitkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita. Bahkan selalu saya bilang ibadah cuma hari Minggu itu gak cukup. Kenapa? Karena kita hidup 7 hari dalam seminggu. Kita ibadah cuma hari Minggu. Di hari Minggu kita dengarkan firman Tuhan berapa lama sih? Sedangkan kita menjalani hidup Senin sampai dengan Sabtu penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Kita hanya dihiburkan, dikuatkan di hari Minggu. Ketika kita masuk di hari Senin, kita perlu lagi firman. Kita perlu lagi firman untuk dikuatkan, untuk diteguhkan. Itu sebabnya dalam program saya, dalam renungan pagi saya, saudara, saya bagikan setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau doa paginya Senin sampai Jumat. Tapi renungan setiap hari yang saya bagikan melalui channel YouTube saya, Glenn Latuheru, programnya namanya Bible and Coffee. Kenapa nama programnya Bible and Coffee? Karena saya rindu kita lebih dulu memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Kopi atau makan minum, bicara urusan perut itu nanti kemudian. Tapi pertama-tama yang harus kita cari adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Setiap Senin sampai Sabtu saya bagikan kepada umat Tuhan. Saya bagikan juga di grup-grup WhatsApp doa pagi, ya kan, bagi Bapak Ibu yang belum terkonek. Saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk terkoneksi, terhubung dengan anak-anak Tuhan di grup WhatsApp komunitas doa pagi. Karena di grup ini kita saling dikuatkan, kita saling diingatkan firman Tuhan, kita saling diteguhkan, kita saling mendoakan, dan saling bersaksi tentunya bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang mau tergabung, di kolom komentar di Facebook saya sudah bagikan linknya. Bapak Ibu tinggal klik link tersebut, Bapak Ibu bisa langsung terhubung di sana ya. Jadi yang pertama, apa yang kita pelajari dari Kejadian pasalnya yang ke-10 ini, yang pertama kita pelajari, apapun yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan tetap tergenapi. Nggak bisa enggak. Ini udah suatu hal yang mutlak, saudara dikasih dalam Tuhan. Kemutlakan, kebenaran adalah sebuah kebenaran. Dan itu yang pasti terjadi ya. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Kejadian pasal yang ke-10 ini? Dari Kejadian pasal yang ke-10 ini kita pelajari yang kedua, kita semua itu dari satu kesatuan. Sem, Ham, dan Yafet. Semua dimulai dari 3 orang ini. Semua dimulai dari ketiga orang ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Dengar baik, dimulai dari ketiga orang ini. Awalnya satu, terpecah ke seluruh muka bumi. Itu sebabnya iblis licik. Iblis licik. Dia akhirnya mulai memakai ras, dia mulai memakai golongan, dia mulai memakai warna kulit, dia mulai memakai antar suku untuk saling berpecah satu dengan yang lain. Padahal semua dimulai dari mana? 3 ini, kakak beradik ini, Sem, Ham, dan Yafet. Yang harusnya kita mengerti, sebenarnya kita semua bersaudara. Iya kan? Tapi kenapa bisa saling serang, saling pecah antar golongan ini? Gak suka sama satu, saling membinasakan. Ini gak suka sama yang lain, saling serang. Iblis dalam kelicikan. Makanya Tuhan Yesus berdoa di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yesus jelas berdoa supaya mereka menjadi satu. Kenapa? Karena dalam satu kesatuan ada kekuatan.
Dalam satu kesatuan ada apa? Ada kekuatan. Sehingga akhirnya kita mengerti yang iblis inginkan adalah perpecahan. Demikian pula dilakukan dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Demikian pula dilakukan dalam kekeluargaan gereja Tuhan. Satu dengan yang lain saling serang. Wah, abis ini punya kelemahan, abis ini punya kekurangan, abis ini sudah mulai saling serang, saudara. Inilah bahayanya. Tapi dari Kejadian pasal 10 kita diingatkan, loh, dari mereka Sem, Ham, Yafet tersebar keturunan-keturunan besar yang akhirnya mereka ini saling perang satu dengan yang lain, saling membinasakan satu dengan yang lain. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa peperangan kita, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jelas. Ini jelas. Maksudnya apa? Selama ada darahnya, selama ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Apa sih darah dan daging? Manusia. Selama dia manusia, dia bukan musuh kita. Makanya jelas Yohanes katakan, barang siapa tidak bisa mengampuni, tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya, maka dia adalah seorang pembunuh. Orang yang membenci sesamanya, sesama manusia, dia adalah seorang pembunuh manusia. Ini gak berbicara tentang apa sukunya, apa latar belakangnya, dari mana dia berasal, apa warna kulitnya, apa jenis kelaminnya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Ini bicara tentang selama dia manusia, dia juga diciptakan oleh Allah. Dan selama dia manusia, dia bukan musuh kita. Nah, iblis licik, iblis memainkan perannya untuk kita dalam pikiran kita berkata, oh, dia bukan dari golongan kita, dia musuh kita, dia gak sama dengan kita, dia lawan kita. Akhirnya kita saling serang, kita saling menghabisi, kita saling membunuh. Cuma karena kita tidak sepaham. Bukan berarti karena kita tidak sepaham, kita tidak sejalan, lalu dia menjadi musuh kita, bukan. Bukankah Yesus juga mengajarkan kepada setiap kita dua perintah ini yang Yesus ingat betul? Diajarkan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan hukum itu adalah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yesus bilang kasih sesamamu tidak berdasarkan latar belakangnya apa, siapapun dia. Selama dia sesamamu, sesama manusia, kasihilah dia. Saudara dikasih dalam Tuhan, iblis sedang memainkan perannya untuk memecah belah. Itu sebabnya karena kita tahu pekerjaan iblis, kita jangan mau terpancing. Sama-sama bilang sama saya gak boleh terpancing. Sama-sama bilang sama saya gak boleh terpancing. Iblis mau kita saling serang, iblis mau kita saling sikut, iblis mau kita saling menjatuhkan. Kenapa? Karena ketika ada kebencian, dia bisa masuk dalam kehidupan kita. Garis bawahi ini. Ketika ada kebencian dalam hati kita, maka dia bisa masuk dalam hidupmu. Dan ketika dia masuk dalam hidup kita, maka dia mulai menggerogoti hidup kita. Dia mulai menghabiskan hidup kita. Jangan menganggap itu, tapi saya orang Kristen, saya istimewa. Betul. Tapi bukan berarti engkau eksklusif. Bukankah keselamatan itu disediakan Tuhan buat semua orang? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang disebutkan, bos, bukan orang Kristen. Karena kasih Allah besar atas dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi keselamatan diberikan kepada dunia, termasuk keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Semua. Karena kita berasal daripada mereka. Akhirnya kita mengerti, kalau Yesus menghendaki setiap manusia diselamatkan, berarti siapa kita yang menganggap diri saya yang paling hebat, saya yang paling benar? Kelebihan kita cuma satu kok, Pak, Bu. Kita terima Yesus. Yesus memberikan keselamatan. Tapi bukan berarti karena mereka belum. Saya bilang tidak. Kalau mereka belum menerima Yesus, bukan berarti mereka musuh kita, kan? Bukankah kita juga harus menjadi terang? Bukankah kita juga harus menjadi garam buat mereka? Tapi dia habis nyerang kita sih, habis dia kasar sama kita. Loh, Yesus juga pernah mengalami hal yang sama.
Hati-hati ketika kita merasa diri yang paling rohani, kita merasa diri yang paling punya segala sesuatu di muka bumi ini. Disitulah kita sejatinya sudah mulai jatuh. Kita beranggapan bahwa saya yang paling istimewa di hadapan Tuhan. No, semua orang layak diselamatkan. Alkitab jelas katakan yang dikehendaki Tuhan bukanlah kebinasaan. Yang Tuhan kehendaki adalah supaya setiap orang menerima keselamatan. Melalui siapa? Saudara dan saya. Kita hanya terlebih dahulu kok mengenal pribadi Yesus. Karena itu kalau kita terlebih dahulu mengenal pribadi Yesus, ayo dong contohkan dong. Ayo dong ajak orang lain dong untuk mengenal Yesus. Ayo bagikan, ceritakan, sharing, bersaksi dong. Karena kita tahu peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama ada darahnya, selama ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Sekalipun dia berbeda, bukan berarti karena dia berbeda lalu dia menjadi musuh kita. Kita bukan orang-orang seperti itu yang menganggap perbedaan sebagai musuh. No. Justru mungkin karena kita berbeda, kita bisa banyak belajar. Akhirnya di poin yang kedua ini saya pelajari dari Kejadian pasal yang ke-10. Kita semua dari satu kesatuan. Iblis mau kita terpecah-pecah, sehingga akhirnya gampang diserangnya. Rumah tangga yang terpecah-pecah akan gampang diserang. Suami membenci istrinya, istri kepahitan sama suaminya, orang tua membenci anak-anaknya, anak-anak kepahitan sama orang tua. Akhirnya diserang. Karena kalau udah terpecah-pecah gampang nyerangnya satu-satu. Tapi selama kita bersatu, selama kita kuat, kita bisa menjadi orang-orang yang kuat. Tapi ketika kita sudah mulai terpecah-pecah, disitulah iblis mulai masuk. Iblis mulai menyerang. Jadi di bahasan yang kedua dalam Kejadian pasal 10, kita dari satu kesatuan. Ingat bahwa sekalipun kita berbeda, bukan berarti kita eksklusif. Kelebihan kita cuma satu kok, karena kita sudah menerima Yesus terlebih dahulu. Tapi jangan pernah lupa, di poin yang ketiga yang kita pelajari hari ini di Kejadian pasal 10 apa? Kejadian pasal 10 mengajarkan kepada setiap kita apa? Bahwa keselamatan ditujukan kepada semua bangsa, bukan hanya buat diri kita. Yohanes 3 ayat 16 tadi saya sudah sampaikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kepada dunia dia selamatkan. Dia rindukan agar seluruh dunia diselamatkan. Itu sebabnya kita kenal dengan amanat agung. Ketika Yesus akan terangkat ke sorga, dia memberikan pesan terakhirnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Bangsa-bangsa yang tersebar yang dimulai dari Sem, Ham, dan Yafet, yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampaikanlah. Berarti keselamatan bukan eksklusif. Keselamatan ditujukan kepada semua manusia. Keselamatan ditujukan kepada semua bangsa. Karena itu pastikan, kita yang sudah terlebih dahulu menerima keselamatan ini, ayo bagikan keselamatan itu juga bagi orang lain. Mereka mau terima, mereka gak mau terima, itu bukan urusan kita. Jangan pernah memaksakan, karena Roh Kudus yang akan berkarya. Jangan pernah memaksakan. Bagian kita menginjil aja, bagian kita menyampaikan kebenaran saja, bagian kita bersaksi aja. Mereka mau terima, mereka gak mau terima, itu karya Roh Kudus. Tapi kita gak ada unsur pemaksaan di dalamnya. Kita hanya menceritakan kok kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita cuma menceritakan kebaikan, bagaimana Tuhan sudah pulihkan saya, bagaimana Tuhan sudah mengangkat hidup saya, bagaimana Tuhan sudah sembuhkan saya. Kita ceritakan. Karena keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita. Keselamatan itu juga buat orang lain. Amin, saudara. Ingatlah firman Tuhan ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang Alkitab katakan adalah dunia. Berarti yang Tuhan kehendaki adalah setiap kita boleh menjadi berkat, boleh menginjil, boleh menyebarkan kabar baik, boleh bersaksi. Jangan pernah bilang, aduh gimana ya, saya bisa nggak ya. Dimulai dari lingkup kita aja yang kecil. Kita mulai bersaksi kepada teman kita,
Kita mulai bersaksi kepada tetangga kita. Bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan Yesus buat dalam hidup. Melalui gaya hidupmu, melalui karaktermu, melalui kebaikanmu, orang melihat kemuliaan Allah. Saudara, 3 hal ini saya bagikan dalam Kejadian pasalnya yang ke-10. Yang pertama, ingatlah bahwa kita semua itu dari satu kesatuan. Ingatlah, maksud saya yang pertama adalah apapun yang terjadi, firman Tuhan pasti tergenapi. Apapun yang terjadi, firman Tuhan pasti akan tergenapi. Sekalipun kita lihat kok lama banget ya tergenapinya ya, kok kayaknya belum sampai sekarang, belum terjadi ya. Jangan paksa. Yang kita tahu itu pasti terjadi. Kapan itu terjadi itu bukan urusan kita. Kita nggak bisa atur Tuhan. Kita lah yang harus diatur oleh Tuhan. Yang kedua dari firman Tuhan, Kejadian pasal yang 10 ini, pasal 10 ini kita diingatkan bahwa kita semua ini dari satu kesatuan. Dimulai dari Sem, Ham, dan Yafet. Lahir keturunan yang besar. Sehingga akhirnya kita mengerti. Saya menyadari bahwa saya nggak boleh terpecah-pecah. Bukan berarti karena kita berbeda warna kulit lalu kita jadi musuh. Bukan berarti karena kita berbeda dari golongan kita jadi musuh. Bukan berarti karena kita berbeda dari ras maka kita jadi musuh. Tapi itu yang sedang iblis kerjakan di akhir zaman. Sehingga akhirnya kita lupa kita itu semua satu. Dan bukankah itu yang Tuhan Yesus doakan dalam Yohanes pasal yang ke-17, supaya kita semua menjadi satu. Karena ketika ada kesatuan, ada kekuatan. Dan yang ketiga, yang terakhir dari Kejadian pasal 10 ini, kita belajar bahwa keselamatan ditujukan kepada semua bangsa. Semua bangsa di muka bumi yang terserak, dimulai dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet, semua bangsa itu memerlukan keselamatan. Karena semua bangsa itu manusia. Dan ingatlah, semua dimulai dari kita. Kalau kita mau menginjil, kalau kita mau bersaksi, kalau kita mau menceritakan kebaikan Tuhan, maka Tuhan bisa percayakan kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyebarkan kabar baik. Dan sekarang caranya dipermudah loh saudara. Saya di sini, tapi ada rekan-rekan kita yang di luar negeri bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Iya kan? Saya di kota Bandung, tapi dengan kemajuan teknologi sekarang kita bisa lihat saudara dimanapun di kota saudara tinggal, saudara menceritakan kebaikan Tuhan. Dan itu bisa terbawa, itu bisa keluar negeri. Dan itu yang kita katakan akan pergi ke bangsa-bangsa. Kita gak kemana-mana. Itulah kuasa Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti untuk menginjil. Jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kabar baik. Jangan pernah berhenti untuk memberitakan kasih Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Orang mau bilang kepada kita, so rohani lu, so yang paling hidup bener lu. Itu bukan urusan kita. Yang penting tugas saya adalah berjalan maju. Saya cuma mau menceritakan kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan saya mau ceritakan. Orang mau terima, orang gak mau terima, itu bukan urusan saya. Saya kerjakan bagian saya dan saya percaya Tuhan akan pakai itu semua untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar dari Kejadian pasalnya yang ke-10. Hari ini kami mengerti bahwa semua firman Tuhan pasti tergenapi. Sekalipun yang kami lihat terkadang membuat kami bertanya-tanya apakah benar firman Tuhan bisa tergenapi. Tapi hari ini kami diteguhkan. Sekalipun generasi pertama dari Adam dan Hawa dilenyapkan oleh air bah, tapi Tuhan pakai Nuh dengan keturunannya untuk menyebarkan kembali, untuk menggenapi firman Tuhan, beranak cucu dan bertambah banyak, dan itu tetap terjadi. Hari ini kami juga diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kami dari satu kesatuan. Tapi oleh karena kami saling terpecah-pecah, karena itu kami lupa bahwa kami adalah satu. Kami adalah manusia yang diciptakan punya akal, punya pikiran. Itu sebabnya ya Tuhan, kalau hari-hari ini kami sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakiti hati kami ya Bapa, orang-orang yang mengecewakan kami, ingatkan kami bahwa peperangan kami, perjuangan kami bukanlah merawan darah dan daging. Selama ada darahnya, selama ada dagingnya, mereka bukan musuh kami. Mungkin mereka sedang dipakai oleh musuh kami.
Tapi mereka bukanlah musuh kami. Musuh kami adalah roh-roh jahat di udara yang mungkin hari-hari ini sedang memakai hati dan pikiran orang-orang ini. Hari ini kami berdoa, Tuhan ingatkan kami untuk bisa melepaskan pengampunan bagi mereka. Ingatkan kami bahwa kami adalah satu kesatuan. Mereka adalah jiwa di hadapan Tuhan yang perlu harus kami bawa, yang perlu harus kami arahkan untuk masuk dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami juga diingatkan bahwa keselamatan bukan hanya untuk kami. Keselamatan ditujukan kepada bangsa-bangsa. Kami tidak berbeda dengan mereka. Kelebihan kami satu, kami terlebih dahulu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya kami rindu apa yang kami punya, apa yang kami rindu, apa yang kami alami. Orang lain yang belum mengenal Yesus pun boleh alami ya Tuhan. Karena itu hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang selalu bersatu hati bersama-sama dengan hamba, berdoa di rumah mereka masing-masing. Tuhan, taruh api penginjilan dalam hati kami. Taruh api mengasihi jiwa-jiwa dalam hati dan hidup kami, sehingga ada hati yang terus berdebar-debar untuk memberitakan kasih Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan bagi setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Kami tahu terkadang kami cemas, apakah kami bisa, apakah kami berani. Tapi kami percaya Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus mengarahkan kami, agar kami bisa memberitakan kabar baik, agar kami bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami menyadari hidup kami dipakai oleh Tuhan dan hidup kami dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika ini yang menjadi kerinduanmu, engkau siap untuk memberitakan kabar baik. Jika ini yang menjadi kerinduanmu hari-hari ini, engkau siap untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan pernah buat dalam hidupmu, dan engkau mau taruh tangan kananmu di dada. Secara khusus saya mau berdoa buat saudara, karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus memberitakan kabar baik. Karena kedatangan Kristus makin sudah sangat dekat. Kita rindu orang-orang yang ada di lingkungan kita kembali datang kepada Tuhan, mengenal Yesus. Jika engkau mau, hanya yang mau, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Secara khusus mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka memiliki kerinduan untuk Tuhan pakai menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Itu sebabnya mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Hamba-Mu berdoa mengucapkan berkat buat mereka di dalam nama Yesus, agar setiap mereka diperlengkapi, agar setiap mereka dipersiapkan, agar setiap mereka dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi pembawa-pembawa berita kabar baik, menyaksikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga ada banyak umat Tuhan dikuatkan, ada banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus diselamatkan melalui kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami berdoa, menyerahkan setiap pergumulan kami, menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Setiap orang-orang yang pagi hari ini juga sudah mengirimkan pokok-pokok doa mereka dengan menuliskan di kolom komentar ya Tuhan, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kami semua diselamatkan oleh Tuhan. Kami boleh menerima anugerah Tuhan. Kami boleh melihat kasih Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Rumah tangga yang rusak dipulihkan di dalam nama Yesus. Suami-suami atau istri-istri yang telah jauh dari istri atau suami yang sah di hadapan Tuhan, dipulihkan di jamah hati mereka. Kami doa dalam nama Yesus. Bahkan kami ucapkan berkat juga ya Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan yang hari ini bergumul buat sakit penyakit. Kalau hari-hari ini mereka mengalami kelemahan tubuh, baik mereka ataupun orang-orang yang mereka kasihi, kami bersatu hati mengucapkan berkat kuasa kesembuhan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan sembuhkan. Kami pegang janji firman Tuhan tergenapi atas mereka, disembuhkan mereka, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dan oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus tertumpah di atas kayu salib, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini bergumul buat ekonomi mereka. Allah memberkati. Kami percaya hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan, selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau berjalan dalam kebenaran, maka apapun juga yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Ada saja keberuntungan-keberuntungan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Dan kami percaya hidup anak-anak Tuhan, mereka yang hari-hari tergoncang dalam ekonomi mereka, mereka diberkati Tuhan, mereka terpelihara. Apapun yang menjadi keperluan kebutuhan hidup mereka, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus tercukupi. Sebab Tuhan pelihara anak-anak Tuhan, sehingga muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik terjadi atas hidup mereka dalam nama Yesus. Setiap usaha mereka diberkati Tuhan, setiap pekerjaan bisnis mereka diberkati Tuhan. Kalaupun ada yang mereka yang mulai merintis usaha yang baru, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur. Hamba juga berdoa secara khusus buat setiap rumah tangga hari-hari ini berdoa memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat setiap pasangan suami istri rumah tangga mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah keturunan buah kandungan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan bukakan buah kandungan bagi mereka di dalam nama Yesus. Diberkati kesehatan reproduksi mereka di dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami bersyukur. Kami juga bawa setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung bersama-sama dalam doa pagi. Mereka bersekutu kepada Tuhan karena mereka percaya Tuhan yang memegang hari depan mereka. Jika itu adalah dirimu orang-orang muda, taruh tangan kananmu di dada. Hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam kesetiaan mereka. Tuhan lihat, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Allah memberkati masa muda mereka, tergenapi firman Tuhan. Orang-orang muda yang takut akan Tuhan, bagi mereka timbul pengharapan, timbul hari depan yang dahsyat, yang diberkati Tuhan. Bahkan masa muda mereka dipakai Tuhan, diurapi Tuhan di dalam nama Yesus. Hari-hari ini mereka sedang menjalin hubungan dengan kekasih mereka. Tuhan, hamba berdoa biar hubungan mereka ini berkenan di hati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan mereka dari pasangan yang tidak seiman di dalam nama Yesus. Tuhan yang tolong setiap mereka agar mereka mengerti jalan-jalan Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada di antara mereka yang rindukan pasangan hidup daripada Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang kirimkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan dan jalan-jalan Tuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap orang-orang yang hari ini mencari pekerjaan di dalam nama Yesus. Jika engkau hari-hari sedang mencari pekerjaan, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mencari pekerjaan hari ini. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh menemukan pekerjaan yang layak, dalam perusahaan yang baik, dan dengan penghasilan yang baik di dalam nama Yesus. Tuhan bukakan jalan bagi setiap mereka. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami terus dibentuk, kami terus diarahkan oleh firman Tuhan. Bahkan kami percaya doa-doa yang kami naikkan sudah kami terima. Kami teringat akan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Karena itu pakai kami, hidup kami. Secara khusus kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami berdoa buat umat mayoritas atas bangsa ini. Di dalam nama Yesus Tuhan tuntun dalam terang firman Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, jikalau Tuhan dapati dari keluarga kami ada yang belum mengenal Yesus, atau ada yang sudah pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal, kami mengangkat tangan kami memohon belas kasihan Tuhan atas mereka, sehingga mereka dijamah Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan, mereka diselamatkan di dalam nama Yesus. Izinkan kami melihat keselamatan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka datang, mereka berbalik, mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa pada akhirnya menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami berdoa buat kota kami. Saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal.
Karena Alkitab katakan kesejahteraan kota adalah kesejahteraan-Mu. Bapa, kami mengangkat tangan kami mengucapkan berkat buat kota kami dalam nama Yesus. Diberkatilah kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram. Kami ucapkan berkat segala rancangan-rancangan roh jahat, rancangan-rancangan adu domba, kami patahkan atas kota kami. Dan kami berdoa, dijauhkan kota kami dari setiap bencana alam, sebab Tuhan Yesus pegang kendali atas kota kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sehingga setiap kami hidup selalu mempermuliakan nama Tuhan. Setiap kami diarahkan, dituntun dalam terang-terang firman Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa ini. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi. Kami berdoa buat Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin daerah, DPRD. Kami tingkat 1, tingkat 2, DPD RI. Tuhan, kami berdoa DPR RI di dalam nama Yesus. Gubernur, Bupati, Wali Kota, kami berdoa dalam nama Yesus. Bahkan Kapolri, Panglima TNI, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan, pemimpin-pemimpin kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Beri hikmat takut akan Tuhan dalam hati mereka, sehingga mereka mengerjakan dan memajukan pekerjaan bangsa ini dengan baik, dalam campur tangan Tuhan secara khusus dalam menangani masa-masa pandemi COVID ini. Tuhan, kami doa sehingga campur tangan Tuhan ada atas bangsa kami menangani pandemi COVID. Kami berdoa buat orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Mereka yang menjadi orang-orang yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kami doa buat mereka dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan hidup mereka agar mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berkati mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para relawan. Biar Tuhan memberkati, biar setiap mereka hidup takut akan Tuhan, berdiri sebagai garda terdepan untuk menangani pandemi COVID ini. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat hadirat Tuhan. Betul, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa Tuhan menjamah kami, melawat setiap kami, sehingga setiap kami mendapatkan kekuatan yang baru. Setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, setiap kali kami mengangkat tangan, kami memuji menyembah Tuhan, kami mengalami kasih, kami mengalami kuasa Tuhan. Bahkan tatkala kami berdoa, ada saja kemajuan-kemajuan signifikan terjadi dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kami. Saudara dikasih dalam Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Ingatlah bahwa kita ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam keseharian hidup kita, maka engkau akan lihat Tuhan akan menggenapi firman dalam hidupmu. Engkau akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memimpin hidup kita untuk melihat janji-janjinya tergenapi atas hidup kita. Arahkan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, di sepanjang hari ini mereka berjalan dalam kuasa, sukacita, damai sejahtera. Bahkan apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekarang dikasih dalam Tuhan, ini hari Kamis, berarti besok hari Jumat kita kembali mengadakan ibadah doa paginya. Tapi besok juga kita mengadakan doa puasa. Jadi sepanjang hari besok, di hari Jumat, kita kembali mengadakan puasa. Bapak Ibu yang biasa mengikuti doa puasa bersama-sama dengan kami, Bapak Ibu bisa kembali memulai besok harinya. Dan Bapak Ibu yang baru mau pertama kali mulai, ayo saya ajak setiap kita untuk kita memulai sesuatu yang mungkin di tahun ini belum pernah kita mulai. Kita rindu mengalami perkara-perkara dahsyat. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, teman-teman yang di Facebook, Instagram maupun Zoom, pastikan kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.